Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah memberikan nikmat kepada kita di hari pertama di bulan yang mulia, bulan Ramadan, untuk bisa menjalankan salah satu dari kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan secara khusus di bulan Ramadan, yaitu kita melaksanakan ibadah saum. Ibadah yang maknanya kita menahan diri atau al-imsak dari makan minum, dari berhubungan suami istri, karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan syariatnya, yaitu mendahulinya dengan niat sebelum fajar siddiq, kemudian menahannya semenjak fajar siddiq sampai terbenam matahari, termasuk di dalamnya demi menyempurnakan amal saum dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, sebelum kita melanjutkan bab di antara bab yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufradnya Imam Bukhari wa Ta'ala, di awal pertemuan di bulan Ramadan ini kita ingin kembali mengingatkan tentang mulianya bulan ini agar bisa kita sempurnakan ibadah ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Sebagian para salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, mereka dahulu berdoa kepada Allah Ta'ala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar mereka dipertemukan, agar mereka sampai di bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur. Kemudian mereka berdoa pula selepas Ramadan 6 bulan setelahnya, an yataqabbalahu minhum, agar Allah menerima apa yang sudah mereka upayakan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Itulah makanya jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, mereka mengetahui
apa yang ada di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Inilah yang menjadikan para salaf terdahulu berharap 6 bulan sebelum datangnya Ramadan bisa bertemu, dan 6 bulan setelahnya bisa berdoa agar amalahnya di bulan tersebut diterima. Karena di bulan tersebut adalah syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian pada bulan tersebut puasanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalam bulan tersebut pintu-pintu surga yang ada 8. Tidak hanya pintu royan, pintu yang khusus orang berpuasa. Seluruh pintu surga yang ada 8 dibuka. Dan betul-betul terbuka karena surga itu ada pintunya. Ya. Di mana di atas langit yang ke-7. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka yang ada 7. Dan neraka itu ada di bawah lapis bumi lapis 7. Ditutup, ya ditutup karena memang punya pintu neraka ini. Kalau tidak ditutup, maka menjadi perkara yang kalau kita dapatkan di siang hari yang sangat terik, Rasulullah SAW memerintahkan kita menunda waktu sholat duhurnya, karena hawa terik panas yang ada di siang hari itu bagian dari hawanya api neraka. Bahkan tidak hanya itu, keberkahan ini Allah Ta'ala berikan kepada kaum mukminin. Wa tuhallu fihi syayatin. Allah jadikan pada bulan tersebut syaitan-syaitan dibelenggu, betul-betul dibelenggu. Ya, secara hakikatnya, bukan maknawi. Ya, memang syaitan dibelenggu. Pintu surga dibuka, ya dibuka, pintu dibuka. Pintu neraka ditutup, ya ditutup, ya ditutup. Apa yang kemudian dampaknya dari peristiwa ini? Allah jadikan kaum mukminin manusia di bulan ini lebih banyak beramal saleh daripada berbuat maksiat. Karena 3 hal mereka ada dalam bulan ini. Sehingga kata Fudail bin Iyad, orang banyak umumnya di bulan Ramadan lebih mudah melakukan ketaatan daripada maksiat. Ya. Suasana kebaikan itu adalah suasana yang menjamur. Ya. Menjadi viral kalau itu sebuah berita di bulan Ramadan. Dimulai dari tanggal 1 Ramadan malamnya, mereka nunggu-nunggu informasi tentang datangnya bulan ini. Ketika mereka mendapatkan informasinya, mereka tersenyum bahagia. Alhamdulillah, sudah masuk kepada bulan yang mulia. Bahkan kemudian disebutkan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut ada malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Inilah yang kemudian dijadikan sebab mereka berharap berdoa. Karena para salaf dahulu adalah umat Nabi SAW yang mereka usianya antara 60 sampai 70. Ya. Tidak bisa melampaui umat-umat terdahulu yang sampai ratusan tahun. Sebagaimana Nabi Nuh, beliau berdakwah sampai 950 tahun. Sebagaimana Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Kita enggak bisa mencapai umat-umat terdahulu. Tapi Allah jadikan di bulan tersebut ada malam yang disebutkan oleh Nabi SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Allah Ta'ala berfirman secara khusus tentang malam tersebut dalam surat Al-Qadar di juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia 30 juz. Itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan
Al-Quran yang semula ada di Baitul Izzah 30 juz yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, diturunkan pertama kali surat Al-Alaq 1-5. Kemudian surat yang terakhir surat An-Nasr. Kemudian ayat yang terakhir diantaranya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Karena kemuliaan Quran yang Allah turunkan, maka ketika Quran diturunkan 30 juz sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu menjadi malam yang diberkahi, yang nilainya khairum min alfi syahr. Dan para ulama menjelaskan maknanya adalah seseorang yang beribadah berketepatan dengan malam tersebut, maka dia dinilai ibadahnya seperti beribadah selama 1000 bulan. Waktu yang tidak sedikit. Umat Nabi ini berkisar antara 60-70 tahun. Berat melampaui umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun. Tapi Allah Ta'ala memberikan rasa sayangnya kepada hambanya. Allah jadikan Al-Quran turun. Dan malam turunnya adalah malam yang istimewa. Sampai-sampai bumi ini penuh. Karena seluruh makhluk yang ada di langit turun ke bumi semua. Ya, tanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Turun malaikat-malaikat. Padahal di langit yang ketika Rasulullah SAW Mi'raj, di langit itu setiap jengkal ada malaikat sedang sujud. Padahal langit dengan bumi lebih besar mana? Jelas lebih besar langit. Langit yang ada 7 ada malaikatnya, semuanya turun ke bumi. Ya. Maka berdesakan mereka di tempat yang kecil di bumi ini. Hanya karena mereka tidak makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat, maka tidak menjadi mengapa malaikat turun. Ya, warruh, demikian pula malaikat yang mulia, Ruhul Qudus, malaikat Jibril, biidni rabbihim, dengan izin Allah Ta'ala mereka turun. Ya, Allah mengizinkan mereka untuk turun ke bumi, ke tempat di mana Allah menurunkan kalamnya Al-Quran. Itulah maka para salaf terdahulu berdoa. Maka man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang diharamkan tidak bisa meraih kebaikan di bulan ini, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan. Bagaimana dia tidak mendapati kebaikan padahal pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Kurang apa lagi untuk meraih banyak kebaikan? Ya, kurang apa lagi? Maka Nabi menyebutkan man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang dihalaki dari kebaikannya mendapati kebaikan di bulan Ramadan, maka berat dia mendapati kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan. Di bulan yang mudah beramal salih saja dia tidak meraih banyak kebaikan, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata, kaifa la yubsirul mu'min, bagaimana seorang mukmin tidak gembira bi fathi abwabil jannan, dengan dibukanya pintu surga. Kaifa la yubsirul mudnib bi halqi abwabin niran, bagaimana mereka orang-orang yang berbuat dosa tidak bergembira, Allah jadikan pada bulan tersebut ditutup pintu-pintu neraka. Kaifa la yubsirul akil, bagaimanalah mungkin seorang tidak bergembira orang-orang yang berakal, di dalamnya fihi syayatin yuhl, ya, syaitan-syaitan mereka dibelenggu, ya.
Maka di mana waktu-waktu yang menyamai seperti ini? Ya, maka jamaah yang rahmati Allah, kita wujudkan rasa syukur kita mendapati bulan yang mulia yang tadi disebutkan, tentunya sebagaimana apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa orang bersyukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama, dia mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Maka kita bersyukur kita sampai hari ini di tengah pandemi masih hidup karena Allah. Ya, bukan karena macam-macam. Karena Allah masih menghendaki kita sampai tahun 1442 Hijriah di bulan Ramadan. Maka ini kita harus akui itu dalam hati kalau kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita memuji selalu kepada Allah. Kita banyak mengucapkan rasa syukur dengan alhamdulillah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat ini, nikmat sampai di bulan Ramadan ini untuk banyak berbuat taat. Jadi wujudnya di bulan Ramadan ini tanda kita syukurnya. Apalagi di bulan ini berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu di negeri ini. Kita fahami di tahun yang lalu masjid-masjid banyak yang ditutup. Enggak ada pengajian, enggak ada buka bersama, ya kan gitu. Enggak ada tarawih. Maka tahun ini kita harus syukuri. Karena Allah memudahkan di tahun ini kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir di masjid-masjid. Bersyukurlah kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah ingin jadikan kamu nggak bisa ke masjid, bisa. Ya enggak? Kita nggak pernah kebayang di zaman-zaman dahulu bahwa masjid ditutup dan kita nggak bisa sholat, kita diperintahkan sholat di rumahnya masing-masing. Sampai pun sholat id nggak pernah kebayang dalam hidup kita. Tapi kalau Allah menakdirkan sesuatu tidak akan berpindah dari sesuatu itu. Maka hari ini ketika Allah jadikan kita mudah untuk bisa kembali walaupun tidak sebagaimana masa-masa sebelum pandemi, tapi masih bisa kita syukuri dan masih bisa kita optimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menjalankan perintah-perintah yang utama yang ada di bulan Ramadan. Ya. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan di bulan ini secara khusus hanyalah saum dan yang terkait dengan saum. Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka itu terkait dengan sahur. Ini yang secara khusus. Ya. Kemudian menghidupkan malam yang biasanya orang dengan tahajudnya, maka mereka menggantinya dengan tarawih. Jadi Nabi SAW di bulan Ramadan itu ya namanya tarawih. Tuh, kalau orang mau tahajud gimana? Ya tahajudnya ya tarawih itu. Makanya di Masjidil Haram tarawihnya 2 kali. Kalau yang mau mengambil awal malam 2 jam kurang lebih mulai jam 9 sampai jam 11. Kalau mau mengambil akhir malam jam 1 kurang lebih atau jam 2 sampai jam 4 atau sampai jam 3. Ya. Dan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu salatul lailah. Siapa yang berdiri bersama imam ketika salat tarawih sampai selesai witirnya, kutiba lahu dicatat baginya salat semalaman suntuk. Jadi hakikatnya kalau bangun malam enggak perlu salat lagi, wong sudah salat semalaman suntuk. Kalau kita bangun malam apa? Bacalah Al-Qur'an. Karena Allah Ta'ala menjadikan bulan mubarak ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka perbanyak baca Qur'an. Ya.
Kalau di hari-hari di bulan Ramadan Rasulullah SAW melarang kita membaca Quran kurang dari 3 hari. Ya, di bulan Ramadan Rasulullah tidak menyukai orang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan sehari 2 kali kalau mampu juga nggak apa-apa. Kalau mampu. Saya tidak mampu sehari 2 kali, sehari sekali aja belum mampu. Ya. Tapi kalau mampu sehari sekali 2 kali seperti Imam Syafi'i, tafadhol. Atau seperti Utsman ibnu Affan dalam rakaat salat malamnya 1 rakaat khatam Quran. Kalau mampu, tafadhol. Ya, artinya berlomba-lomba di bulan Ramadan itu tadarus. Apakah harus dengan maknanya? Tidak harus. Karena ketika Rasulullah menyebutkan keutamaan membaca Quran, la aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mencontohkan bacaan yang nilainya ada ganjaran itu lafaz yang kita enggak tahu maknanya. Dan para ulama menyebutkan juga enggak tahu maknanya, ya kan? Alif lam mim apa maknanya? Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya. Rasulullah mencontohkan bahwa bacaan Quran yang nilainya per huruf 10 ganjaran itu bacaan alif lam mim. Yang disebutkan dalam tafsir dikembalikan maknanya kepada Allah. Berarti enggak paham maknanya kan? Jadi kalau kita baca Quran enggak paham maknanya, 1 huruf ganjarannya 10. Kalau paham maknanya lebih lagi tentunya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, di sela-sela waktunya. Kalau kita di sela-sela waktu, kalau para salaf dahulu memang menggunakan Ramadan untuk baca Quran. Imam Malik rahimahullah menutup majelis ilmunya kalau bulan Ramadan. Makanya di pesantren-pesantren itu bulan Ramadan suruh pulang. Iya, biar guru-gurunya sibuk dengan Al-Quran. Ya. Karena kita bukan pesantren, bulan Ramadan malah buka pengajian. Karena bukan pesantren ya. Kalau di pesantren, di majelis-majelis para ulama dahulu bulan Ramadan tutup pengajiannya. Ya. Dilanjutkan dengan apa? Ya, para ulama ustadznya. Maka hari-hari ini juga kalau sebelum pandemi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kajian sudah enggak ada. Biasanya sebelum Ramadan ada kajian. Entah itu pada subuh, pada maghrib, ada. Di Masjid Nabawi banyak, di Masjidil Haram juga ada majelis-majelisnya. Tapi kalau Ramadan tutup. Ya, agar semua beribadah terutama membaca Al-Qur'an. Yang pertama, setelah kewajiban yang pertama yaitu adalah salat ya. Jadi ini kita perlu pahami karena awwalu ma yuhasabu indallahi yaumil qiyamah as-shalah. Perkara pertama yang dihisab di hari kiamat dari amal-amal seorang hamba adalah salat. Kalau salatnya baik, puasanya juga dinilai baik. Kalau salatnya baik, sedekahnya juga dinilai baik. Kalau salatnya baik, hajinya dinilai baik. Maka perhatian pada salatnya jamaah yang rahmati Allah. Ya, salat jangan cepet-cepetan. Salat ada rukun dan tumaninahnya. Tumaninah itu tenang, tidak cepet-cepetan. Ya, Rasulullah pernah memerintahkan seseorang mengulangi salat karena tidak tumaninah. Karena salatnya buru-buru seperti ayam mematuk. Makanannya cepat sekali. Maka di bulan Ramadan kualitas salat kita tambahkan, kita perbaiki. Ya, kita khusyukkan salat kita karena ini menjadi penentu amal yang lain. Amal pertama dihisab di yaumul qiyamah adalah salat. Yang lain dinilai dari salatnya. Termasuk puasa. Kemudian yang kedua adalah puasa sebagaimana firman Allah,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian sebagaimana berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Puasa yang masih kita dapati dari nabi-nabi sebelum kita adalah puasa Nabi Musa, puasa Asyura. Ya. Demikian pula puasa Nabi Daud yang menjadi sunnah. Puasa sehari tidak. Ini menunjukkan Allah Ta'ala kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah telah wajibkan pula puasa itu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan kalian meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri dari perkara-perkara yang menghalangi sempurnanya pahala dari fajar siddiq sampai terbenam matahari. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, dan bilangannya tertentu, yaitu kurang lebih 29 sampai 30 hari. Ya. Maka kewajiban ini adalah kewajiban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya, man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu, maka diampunkan baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu, min dambihi. Kita lihat penjelasannya di dalam hadis yang lain. As-salawatul hams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahunna idza jtanabatil kabair. Salat fardu yang 5, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat lima bainahun, dihapus dosanya. Jadi kalau puasa Ramadan ini menghapus dosa-dosa dari puasa tahun 1421 sampai sekarang. As-salawatul hams, salat ke salat. Salat asar yang tadi kita lakukan menghapus dosa dari duhur sampai asar tadi. Kalau kita melaksanakan salat maghrib nanti, maka menghapus dosa antara asar dengan maghrib. Demikian Jumat ke Jumat berikutnya. Salat Jumat yang dilakukan menghapus dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang terakhir. Demikian pula wa Ramadhan ila Ramadhan. Ya. Mukaffirat lima bainahun, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Nah, ada syaratnya disebutkan dalam hadis ini. Idza jtanabatil kabair, selagi dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, maka kita perlu belajar dosa-dosa besar, dan antum bisa baca salah satu kitab terbaik dalam masalah ini adalah kitab Al-Kabairnya Imam Ad-Dhahabi rahmatullah. Ya, dosa-dosa besar. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, itu adalah kewajiban yang pokok di bulan Ramadan, dan nanti ada kewajiban yang akhir, yaitu zakatul fitr. Ya, zakatul fitr ini kewajiban yang ada di bulan Ramadan. Ya, salat yang fardu jelas, kemudian puasa, kemudian zakatul fitr. Ini perkara-perkara wajib. Ya. Dan ketika Allah Ta'ala mewajibkan, maka Allah juga memberikan perkara-perkara sunnah yang terkait di dalamnya. Dan di bulan ini, karena memang tadi syahrun mubarak, bulan yang penuh diberkahi, maka banyak ya yang menjadi bagian dari bulan Ramadan, dari puasa terutama ya. Dari puasa, maka yang beriring kepadanya sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Ya. Sampai waktu yang kita sudah tahu itu adalah waktu adzan subuh. Ya, hari ini Muhammadiyah memundurkan 8 menit karena apa yang didapatkan dari penelitian, fajar siddiq munculnya bukan pada 20 derajat di bawah ufuk, tapi 18 derajat. Ya, bagi yang meyakini, maka kalau yang lain
sudah berhenti makan jam 4.25, di kalangan Muhammadiyah 4.32 baru ya. Yang jelas ketika sudah dia memahami bahwa itu adalah fajar sidik, maka apa? Maka dia sudah berhenti dari makan. Ya, makan dan minum. Ya. Memang yang baik ya antara dia makan sampai adzan subuh itu ada jeda kurang lebih 50 ayat. Ya. Tapi jeda ini bukan pengharaman ya. Dengan ungkapan imsak itu bukan berarti waktu sudah selesai. Karena dimulai bukan semenjak imsak kita berpuasa, semenjak fajar sidik. Hanya Rasulullah SAW antara beliau makan, akhir makan sampai adzan dikumandangkan adzan subuh, ada jeda waktu kurang lebih 50 ayat. Kemudian disunahkan kita untuk menyegerakan kalau urusan berbuka. Hanya saja nanti ketika menjelang berbuka, mungkin 10 menit sebelumnya kita akhiri antum untuk banyak berdoa karena waktu yang paling istimewa di antaranya menjelang berbuka. Jangan sampai waktu ini hilang dari kita, padahal kita mampu untuk mengupayakannya. Jadi ya kurang lebih 10 menit, 15 menit sebelum adzan maghrib dikumandangkan, kita banyak berdoa. Walaupun keutamaan orang yang berpuasa dalam masalah doa ini semenjak fajar sidik sampai terbenamnya matahari itu adalah keutamaan bagi dia untuk berdoa. Ya. Jadi ada 3 macam yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Ramadan terkait masalah keutamaan yang ada di dalamnya. Di mana Nabi SAW menyebutkan Inna lillahi fi kulli yawmin itqa minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslim, dan sesungguhnya pada setiap muslim da'watan yad'u biha fayastajibulah. Ada doa yang bisa dia panjatkan yang akan dikabulkan Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Ya. As-shaimu hatta yuftira. Orang berpuasa sampai buka. Berarti semenjak fajar sidik dia berpuasa sampai berbuka. Ya. Dan lebih lagi ketika mau berbuka. Ya, lebih lagi ketika mau berbuka, maka jangan hanya kita mempersiapkan makan, minum waktu mau berbuka sehingga lupa dengan doa-doa yang bisa kita panjatkan ya sebelum berbuka. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan selain kita tadi mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, termasuk juga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah memberi makan kepada orang yang berbuka. Kalau kita memberi 10 orang, kita dapat ganjaran 11. Ganjaran kita juga berpuasa dan ganjaran dari 10 orang yang berpuasa yang kita kasih makan ketika berbuka. Ya, maka ini kesempatan emas kalau kita dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk memberi kepada orang yang
berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang rahmati Allah, di antara perkara yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah menjaga salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan man qama ma'al imam, siapa yang berdiri bersama imam hatta yang syarifah, sampai selesai. Selesai itu kalau 11 rakaat ya sampai 11 rakaatnya. Kalau 23 atau 21 rakaat ya sampai 21 atau 23 rakaatnya. Jangan antum i'tizal ya. Karena antum biasa sholat 11, mendapati masjid 21. Setelah 8 antum lanjutkan sampai 21. Ya. Jadi kalau kita biasa 11, kedapatan kita di masjid qadarullah di sana 21, selesaikan sampai 21. Karena Rasulullah menyebutkan man qama ma'al imam hatta yang sarifa, sampai selesai. Ya. Selesai witir. Kalau witirnya pada rakaat ke-21 berarti kita selesaikan sampai 21. Demikian pula antum yang terbiasa 21 rakaat menjumpai masjidnya hanya 11. Ya. Maka ikuti sampai akhir. Ya. Maka ikuti sampai akhir. Sampai witir. Ya. Dan masalah ini adalah masalah ada keluasaan tentang jumlah rakaat salat dalam tarawih. Kemudian sedekah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan Nabi dalam bulan Ramadan paling dermawan. Ya. Hina yalqahu Jibril, tatkala Jibril menemuinya, faida laqiyahu, tatkala bertemu dengan Nabi, kana ajwada bil khairi minar rih al mursalah. Ya. Beliau SAW lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Kemudian terkait dengan banyaknya membaca Quran, wa kana Jibril, adapun malaikat Jibril, yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, menjumpai Nabi pada setiap malam bulan Ramadan, hatta yansaliha, ya, sampai Nabi berbaring. Ya. Apa itu? Ya'ridu ali Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, menunjukkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Karena biar disamakan dengan apa yang diturunkan di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang turun pada malam Lailatul Qadar yang 30 juz. Jadi Al-Qur'an turun pertama kali ya 30 juz, yang itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, hafalan Nabi kan tidak langsung 30 juz. Bahkan pertama turun 1 sampai 5, kemudian tidak langsung ayat berikutnya Al-Mudaththir, Al-Muzammil, itu kan begitu. Tidak langsung. Kita enak menghafal zaman sekarang karena langsung satu surat tuh. Dulu para sahabat tuh coba menghafal surat Al-Maidah, itu ada ayat yang disisipkan di tengah ayat. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu di tengah-tengah surat Al-Maidah ayat 3, di tengah-tengah ayat 3 loh. Gimana cara ngapalkannya orang nambahi di tengah hafalannya? Nah, kita kan enak ngapalin sekarang sudah komplit. Nah, Nabi SAW di bulan Ramadan setiap malam beliau dikoreksi bacaannya, hafalannya. Nah, makanya para ulama banyak di bulan Ramadan sibuk dengan Quran. Ada yang sehari khatam sekali, ada yang 2 kali. Kemudian ya, karena bulan Ramadan juga istimewa, maka ada amalan yang utama adalah iktikaf di akhir Ramadan karena turunnya Al-Quran
yang ada pada malam Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir. Ya. 10 hari terakhir beliau melaksanakan iktikaf di Masjid Nabawi. Ya. Beliau enggak pernah mengiktikaf di Masjidil Haram sebenarnya, Masjid Nabawi, karena memang beliau tinggalnya di sana dan wafatnya juga di sana, dan syariat Ramadan ketika tahun kedua Hijriyah. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ini beberapa perkara yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kepada kita terkait dengannya. Baik, kita lanjutkan kepada kitab Al-Adabul Mufrad pada bab Al-Muwasatu fin Sanati wal Maja'ah. Bab tentang menyantuni atau memberi bantuan pada tahun-tahun krisis. Ya. Rasulullah menyebutkan dari Abu Hurairah pernah berkata, yakunu fi akhiriz zaman maja'atun. Kelak kata beliau di akhir zaman itu akan ada muncul kelaparan, ya, krisis sampai orang pada lapar. Man adrakatuhu fala ya'dilanna bil aqbad al ja'iah. Ya. Siapa yang kemudian mendapatinya, maka janganlah menghalangi orang agar dia, barang siapa yang mendapati masa tersebut, ya, masa ketika musim banyak krisis sehingga banyak kelaparan, fala ta'dilanna bil aqbad al jaiyah, jangan engkau memutuskan suatu hukum di saat merasa lapar. Jadi hadis ini memberikan nasihat dan pelajaran kepada kita akan masa-masa yang memang berat sampai muncul kelaparan. Ya, pandemi ini tidak sampai menimbulkan kelaparan, tapi ekonomi dunia cukup goncang. Ya. Tapi kita merasakan betapa juga berat pada masa-masa ini. Banyak orang PHK, jualan juga susah dan yang lain. Ya. Maka jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ini perkara yang Abu Hurairah, ini hadisnya asar dari Abu Hurairah. Jadi muncul pada masanya akan ada perkara-perkara yang sulit. Kalau kita alhamdulillah mengalami seperti ini masih lumayan, ya. Artinya jamaah yang rahmati Allah, kalau nanti kemudian ada perkara yang lebih dahsyat daripada ini, kita sudah sedikit pernah mengalami persiapan. Makanya kiamat itu tidak terjadi secara langsung begitu saja. Tanda-tandanya kan banyak. Ya. Tanda-tanda sampai disebutkan ada 10 tanda kiamat. Karena Allah ingin manusia itu tidak jadi kaget dengan peristiwa yang sangat dahsyat kiamat. Maka banyak peristiwa. Bahkan ketika matahari terbit dari barat itu bukan besoknya kiamat. Sebagian riwayat setelah matahari terbit dari arah tenggelamnya, masih ada waktu kurang lebih 100 tahun. Masih cukup lama. Masih cukup lama. Jadi tidak begitu matahari terbit dari barat langsung terjadi kiamat. Masih cukup panjang usia dunia. Allah masih memberi kesempatan. Walaupun kesempatannya sudah berakhir sebenarnya. Kenapa? Sudah tidak ada lagi pintu taubat ketika matahari terbit dari arah tenggelamnya. Sudah enggak ada pintu taubat. Tapi kan orang masih hidup yang masih beriman. Yang beriman ini tidak langsung merasakan kiamat karena nanti mereka akan diwafatkan dengan angin yang mewafatkan setiap orang beriman. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari sudah lewat, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang karena kesempatan buat berdoa.
adalah waktu-waktu seperti sekarang. Dari saya cukup sekian sambil menunggu berbuka. Silahkan antum bisa banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.